Shalom jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini. Senang sekali kita kembali mengikuti ibadah doa Selasa malam. Saya percaya kita semuanya dalam keadaan baik dan diberkati Tuhan. Sebelum kita memulai memuji dan menyembah Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat malam hari ini. Sungguh nyata kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan, pemeliharaan-Mu. Terima kasih buat segala sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami Bapa. Kami orang-orang yang mengasihi-Mu, kami kembali datang Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Sama-sama kita akan mengangkat pujian bagi Tuhan. Seindah pelangi, secerah mentari. Haleluya. Mari kita bersorak bagi Tuhan. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Engkau Allah yang setia dalam hidup kami Tuhan. Amin. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, Hanya Kau yang termegah. hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang, Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Dia setia. namun Kau kan setia, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata, Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. sungguh nyata Tuhan. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata Tuhan. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku, Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. sekali lagi katakan. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Engkau Immanuel Tuhan. Engkau Allah yang setia sampai selama-lamanya Tuhan. Terima Amin. kasih. Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan dan kemurahan-Mu Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini Tuhan kami serahkan Tuhan anak-anak muda Tuhan
khususnya Tuhan anak-anak muda yang ada di gereja GBI Afia Tuhan ke dalam tangan pimpinan-Mu Tuhan. Tuhan kami serahkan Tuhan, biarlah Tuhan setiap mereka Tuhan hidup dalam kekudusan Tuhan, Engkau jauhkan Tuhan setiap mereka Tuhan dari pergaulan-pergaulan yang buruk Tuhan. Tuhan Engkau berkati keluarga mereka Tuhan, Engkau berkati Tuhan apapun yang menjadi keinginan dan kebutuhan mereka Tuhan, semuanya Engkau yang cukupi Tuhan. Tuhan Engkau juga berkati Tuhan keluarga mereka Tuhan, sehingga Tuhan keluarga mereka Tuhan bisa menjadi berkat Tuhan bagi orang lain Tuhan. Tuhan kami serahkan Tuhan anak muda ini Tuhan, supaya Engkau berikan Tuhan hati yang ingin melayani Tuhan, hati yang takut akan Engkau Tuhan, hati yang selalu mengasihi-Mu Tuhan. Tuhan sehingga Tuhan hidup mereka Tuhan semakin hari semakin menjadi seperti-Mu Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan, Engkau juga berikan Tuhan setiap mereka Tuhan spirit of excellence Tuhan, sehingga Tuhan hidup mereka Tuhan senantiasa Tuhan berakar, bertumbuh dan berbuah Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan setiap mereka ke dalam tangan pimpinan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang menuntun hidup setiap mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pertolongan-Mu Tuhan nyata dalam hidup kami. Engkau Tuhan penolong dalam hidup kami, yang kami percaya. Engkau Immanuel Tuhan. Saat ini kami mau bernyanyi bagi Engkau Tuhan Yesus. Kami mau memuji kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Amin Tuhan. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Engkau Tuhan penolong hidup kami. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batu kami Kau Tuhan. gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku
ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus padamu, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. terima kasih Tuhan, kami sembah Kau Yesus. Terpujilah Kau Tuhan selama-lamanya. Terima kasih, Engkau Allah yang setia. terima kasih Tuhan. Allah yang Kau yang kami sembah, Kau yang kami agungkan. Oh, kami berikan hidup kami, seumur hidup kami. Mulialah namamu. Haleluya, haleluya. Oh, terpujilah Kau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan selama-lamanya. We love you Lord, we love you Father. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan. Sungguh indah hidup di dalam Engkau Tuhan. Sebab Engkau yang menyertai kami, tak sekalipun Tuhan meninggalkan kami. Kami sekarang berdoa, menyerahkan seluruh jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berkekurangan Tuhan cukupkan. Tuhan Kau yang menolong setiap kami Bapa, mulai dari anak-anak sekolah minggu, kaum muda Tuhan dan semua Tuhan keluarga, semuanya diberkati Tuhan. Biarlah semua kami menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, mengasihi Tuhan, punya kerinduan dan kecintaan yang dalam kepada Tuhan, berjalan sesuai dengan firman-Mu Tuhan, rajin beribadah kepada Tuhan. Bapa, berkatilah seluruh jemaat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan. Kami berdoa yang sakit Tuhan, Kau sembuhkan oleh kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan. Engkau berkuasa Tuhan atas segala sakit penyakit. Ya Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan jemaat Tuhan yang berusaha juga Tuhan berkati. Buka tingkap-tingkap langit, curahkan berkat ya Tuhan. Yang punya pergumulan di dalam keluarga, yang suami istri yang belum diselamatkan Tuhan Yesus. Biarlah melalui kuasa firman-Mu mereka boleh ditegurkan Tuhan. Boleh datang bertobat menerima Engkau Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan setiap keluarga Tuhan. Seisi rumah kami semuanya beribadah kepada Engkau Tuhan. Tuhan Kaulah yang menjadi sumber jawaban doa-doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang mengurapis pemimpin kami juga di tempat ini Tuhan. Dan seluruh pengurus yang ada, pelayan-pelayan Tuhan. Semua kami Tuhan diberkati, diurapi Tuhan, dipakai Tuhan. Menjadi orang-orang yang benar-benar mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik.
Kau sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah Segalanya Tuhan. segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau Kau menyediakan menyediakan Tuhan. yang ku perlu. Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dia lebih dari harta. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan. Tunjukkan kasih setiamu. Kau Kau menyediakan menyediakan kami Bapa. yang ku perlu. Kau mulia. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia Tuhan.
setia, Kau mulia, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia Tuhan. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang dahsyat. Tuhan yang hidup, Allah yang mulia, setia, setia sampai selama-lamanya Tuhan. Ajar kami untuk tetap setia Tuhan. Belajar Tuhan untuk mengikut Engkau sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ya, selamat malam semuanya saudara-saudari yang ada di GBI Avia CBD, baik yang di rumah maupun yang di tempat ibadah. Biar berkat Tuhan selalu berlimpah dan bersama kita semuanya. Sebelum saya mulai, saya minta mari kita semua tundukkan kepala. Bapa yang baik, Engkau Tuhan adalah penyedia kami. Engkaulah Tuhan sumber segalanya buat kami ya Tuhan. Kami anak-anak-Mu yang ingin selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Baik di dalam rumah tangga, di dalam bisnis, di dalam pekerjaan sehari-hari, di dalam pergaulan ya Tuhan. Kami ingin Roh Kuduslah menyertai kami. Seperti yang kami dengar, firman Tuhan berkata bahwa kita harus hidup di dalam roh. Hidup kami ingin dituntun oleh Engkau. Bantulah kami ya Tuhan bisa mengerti arti dari Tuhan adalah penyedia. God is our provider. Malam ini Tuhan kami mau pelajari ya Tuhan, lebih mengenal Engkau sebagai Tuhan sumber penyedia kami. Bukan manusia lain, bukan orang lain. Mereka hanya orang yang dipakai oleh Engkau. Tetapi Tuhan yang setia yang bisa kami andalkan. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu biar Roh Kudus bekerja. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Ya. Oke, saudara-saudari. Satu judul yang hari ini ya, yang malam ini kita mau bahas bersama adalah Do you truly believe God is your provider? Apakah engkau sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus kita adalah Tuhan sebagai penyedia. Provider artinya penyedia ya, atau dari kata Jehovah Jireh ya, itu kata yang dikatakan oleh saat Abraham. Dia waktu mau mempersembahkan anaknya Ishak kepada Tuhan karena diminta ya waktu itu di Kejadian ya, di Perjanjian Lama Kejadian 22. Tetapi saat dia mau menyembahkan anaknya, mempersembahkan anaknya untuk Tuhan, Tuhan bilang nanti dulu. Saya sudah menyediakan ya domba ya, sehingga tidak jadi Ishak itu dipersembahkan melainkan domba yang Tuhan sediakan, itu yang dipersembahkan. Sehingga Abraham memuji, menyembah Tuhan di tempat itu dan berkata, Tuhanlah Jehovah Jireh, yaitu Allah Bapa kita lah sebagai Tuhan penyedia. Nah, saya mau berkata, di dalam dunia ini saat semuanya lancar, saat semuanya baik, kalau ditanya, apakah Anda percaya Tuhan sebagai penyedia? Saya yakin jawaban yang kita dengar dari banyak orang pasti, oh iya percaya, kenapa tidak? Ya, segala kebutuhan saya Tuhan sediakan. Ya, segala yang kuperlukan Tuhan sediakan. Apa saya berdoa, Tuhan pasti memberi, Tuhan pasti mengabulkan, membuka jalan. Yes, itu terjadi memang. Tetapi saya mau bertanya lebih lanjut. Jikalau hal terjadi sebaliknya, tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan pengharapan kita, tidak sesuai dengan apa yang kita doakan, Tuhan tidak langsung jawab doa.
Seperti waktu zaman pandemi susah-susahnya. Ada orang kehilangan pekerjaan, ada orang kehilangan bisnis, ada orang itu jatuh sakit, bahkan ada yang meninggal, ada keluarga yang terasa itu terhimpit, sudah jalan buntu, dan belum ada ketemu jalan baru, di mana Tuhanku, di mana Tuhan provider. Ada yang berkata, Tuhan, mana Engkau? Engkau kan Jehovah Jireh. Malam ini, saya bertanya, jikalau kita mengalami lembah kekelaman, kita masuk ke tempat yang paling gelap, dan kita masih bisa bertahan pada iman ini, tidak tinggalkan iman, tidak tinggalkan pengharapan pada Tuhan, saya yakin saat Anda pulih, saat Tuhan buka jalan pada waktunya, Tuhan ada waktunya Kairos. Saya yakin saat itulah baru kita yang melewati itu semuanya, baru sungguh-sungguh bisa berkata, Tuhan, Engkaulah sungguh adalah penyedia saya. You are my true provider and I truly believe you. 我真正的相信你了. Betul tidak? Kalau kita melalui lembah kekelaman dan kita tak bisa bertahan pada iman kita, tak percaya bahwa Tuhanlah yang menyediakan segalanya. Sehingga saat kita pulih, kita akan berkata, ini kekuatan saya. Ini memang koneksi saya. Ini memang orang lain yang bantu saya. Ini memang cara-cara lain. Bukan Tuhan lagi yang ia andalkan. Betul tidak? Dalam kehidupan saya, kami mengalami beberapa kali lembah kekelaman, ya, dahulu kala memang. Dan di saat itu kami melihat waktu tidak ada pengharapan lagi, tidak ada jalan lagi, tapi kami tetap bertahan, berdoa sekeluarga. Tuhan buka jalan. Tuhan pasti buka jalan, cuma Tuhan ada waktunya. Karena Tuhan kadang mau melihat bagaimana kita merespons kepadanya, bagaimana kita melihat Dia sebagai penyedia. Tuhan itu setia. Sungguh saya mau katakan Tuhan itu setia. Mari kita lihat satu ayat. Is God your provider? Yesaya 43 ayat 20 berkata, binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Jikalau kita pernah berjalan-jalan ke misalnya padang gurun, Sahara yang di Dubai contohnya, kami pernah ke sana. Anda tuangkan air seberapa banyak pun ke dalam gurun pasir itu, tidak akan cukup. Langsung air itu kering, hilang. Karena kenapa? Disedot, diserap, hilang. Tapi Tuhan mengatakan, Ia sanggup membuat air memancar di padang gurun. Berarti, buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Buat Jehovah Jireh, tidak ada yang mustahil. Tuhan sungguh bisa, asal kita memang harus berpegang pada iman kita. Artinya, ujian berseberat apapun itu datang, Tuhan tahu kekuatan ini sampai di mana. Tuhan tidak akan menguji, mencoba kita melebihi kekuatan diri kita. Karena Matius 11 ayat 28 sudah Ia berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan malahan yang mengundang, invite us, datanglah kepadanya. Kita mungkin takut, kurang percaya, tidak yakin bahwa kita mendapatkan akses kepada Dia. Kita mungkin tidak yakin kita bisa sedekat itu hubungan kita dengan Tuhan. Tapi Tuhan melalui satu ayat ini berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu, tak peduli seberapa berat pun beban kita, tak peduli sudah kehilangan pekerjaan, sudah jalan buntu, Tuhan akan membuka jalan. Saya pernah kehilangan pekerjaan. Karena saya sendiri yang berhenti dari pekerjaan itu, saya bekerja di luar negeri. Belum dapat pekerjaan baru, saya sudah berhenti dari pekerjaan yang ada. Bayangkan, itu namanya jobless.
Tetapi Tuhan luar biasa. Tidak perlu lama-lama. Kami sekeluarga itu berlutut, berdoa, memohon setiap malam. Akhirnya Tuhan buka jalan. Saya dapat pekerjaan baru di Indonesia. Kenapa saya mau tinggalkan yang bagus, yang gaji besar, yang posisi besar sebagai seorang tangan kanan, ya, pemilik banyak perusahaan. Saya tinggalkan itu karena saya ingin kembali ke Medan supaya saya ada waktu beribadah. Saya ada waktu bisa ke gereja, saya ada waktu bisa baca Alkitab, saya ada waktu bisa berdoa, saya ada waktu bisa bersekutu dengan saudara-saudari seiman. Saat saya di luar negeri, saya bekerja 18 jam, semua tak ada. Sehingga lama-lama iman ini pun bisa kering. Saya tahu bahayanya. Dan saya memilih bukan top job lagi yang saya mau. Saya memilih Tuhanku yang saya mau. Karena saya yakin, sungguh yakin Tuhan itu adalah penyedia, provider yang setia. Yang bisa saya andalkan. Kita lihat apa yang terjadi di masa kini. Masalah orang Kristen kekinian adalah apa? Tidak mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita kalau lihat perkembangan dunia belakangan ini, banyak orang menggunakan kekuasaannya, ya, kekuatannya untuk apa? Untuk mencari sesuatu yang ia ingin dapatkan. Ia mencari sesuatu yang bisa ia foya-foya, happy-happy lah soal hal duniawi. Sehingga ia bukan mengejar apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Ia mengejar yang namanya duniawi. Seperti firman Tuhan berkata, di kiri itu adalah kegelapan, di kanan itu adalah terang, yaitu Kristus. Apa yang kita pilih? Masalah orang kekinian adalah banyak orang mulai memilih ke kiri. Karena di kegelapan, di duniawi itu banyak nikmat dosa. Whatever you want to do, you can do it. Kita melihat di sosmed belakangan ini, bahkan orang-orang yang punya kuasa bisa menyalahgunakan kuasanya. Betul tidak? Menyalahkan kekuatannya. Sehingga bukan saja ia dijebloskan. Orang-orang yang terlibat itu begitu banyak. Masalah kedua, belakangan ini adalah orang dunia ini tidak mengikuti ajaran Tuhan dengan sungguh-sungguh lagi. Orang mulai berkata, oh, melakukan perbuatan baik sudah cukup. Melakukan pekerjaan yang benar dan baik sudah cukup. Tidak perlu Tuhan. Saya bisa melakukan yang baik dan saya juga bisa naik ke surga. Itulah yang kadang orang Kristen juga berkata demikian. Masalah ketiga, orang masih percaya kepada ajaran-ajaran yang menyimpang dari kebenaran Tuhan. Bahkan ada tokoh masyarakat yang terkenal di showbiz di Amerika. Wanita keturunan Afrika ini terkenal. Dia keluarnya dari gereja, ya, mencari nafkah, jadi besar, jadi luar biasa, jadi tenar, jadi kaya. Wah, hebat, dia punya show. Sering dia itu melakukan banyak TV show dan jutaan orang melihatnya. Namanya dimulai dengan O. Apa yang terjadi belakangan ini? Waktu saya membaca satu artikel, ia berkomentar. Dia bilang begini, banyak cara menuju surga. Ayo, saudara-saudari seiman. Ini bukan sesuatu yang benar. Tetapi kenapa bisa keluar dari mulut seorang seperti itu? Banyak cara ke surga. Bayangkan ya, pemuda-pemudi yang belum banyak mengenal firman dan kebenaran Tuhan. Mereka itu akan terpengaruh sekali. Oh, kalau begitu tidak perlu Tuhan Yesus. Tidak perlu keselamatan. Tidak perlu salib. Ya, dari Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus itu percuma lagi. Yang penting saya melakukan perbuatan baik, itu bisa naik ke surga. Yang penting saya bantu orang, yang penting saya berbalas budi kepada orang tua sudah cukup dan lain-lain. Ini tidak benar. Masalah yang terberat yang hari ini terjadi di masyarakat adalah anxiety, stress, depression. Kecemasan,
ataupun kita bilang kekhawatiran yang berlebihan, ataupun ketakutan itu terjadi belakangan ini. Bayangkan, pengusaha baru usia 31 tahun pun bisa meninggal dunia karena stroke. Kenapa? Terlalu banyak stres, terlalu banyak kecemasan, sehingga ia tidak bisa mengontrol kehidupannya, tidak bisa tidur sama sekali. Lama-lama itu meningkat kolesterolnya, tidak balance, sehingga akhirnya jatuh sakit mendadak. Saya ditelepon oleh seorang teman juga sama yang saya kenal. Pak Bambang, apa yang boleh saya makan ya, vitamin apa, jenis apa? Saya nggak bisa tidur belakangan ini. Saya melihat kembali kehidupannya sudah pulih. Tadinya pandemi memang dia juga mengalami kesulitan, tetapi sudah pulih. Ya, Papa ini memang diberkati, tapi kenapa nggak bisa tidur ya? Berarti ada sesuatu di dalam pikiran, kekhawatiran, kecemasan. Itulah yang terjadi hari-hari ini di masyarakat. Uang bisa membeli ranjang yang terbaik, mau merek apapun, serta ada. Uang tidak bisa membeli tidur yang nyenyak. Uang tidak bisa membeli mimpi yang indah, saudara. Makanya ada orang, seorang ibu, dia diceritakan, dikhotbah oleh Ibu Pendeta Debbie Bazir. Ibu ini minta doa, ya, Bu Bazir tolong doakan saya, katanya begini. Kenapa ya, Bu? Oh, saya tidak ada penghasilan lagi. Oke. Apakah ibu perlu pertolongan dari saya selain doa? Pendeta Bazir pikirnya mungkin mau memberi dia sedikit uang ya. Oh, enggak perlu Bu, saya masih ada sisa. Boleh tahu berapa? Masih ada 20 M. Saudara-saudari, berapa banyak orang punya 20 miliar? Orang yang punya 20 miliar masih bisa khawatir, masih bisa stres karena tidak ada penghasilannya. Di mana Tuhan kita gitu loh. Kalau kita sungguh percaya Ia sebagai penyedia, saya mau katakan Tuhan akan buka jalan. Tak perlu 20 M. Kita pun tidak akan kekurangan makan. Dan kesulitan itu pasti Tuhan akan buka jalan atasi, karena Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menolong. Karena sumber penolongannya ada di Tuhan. Nah, itulah Dia yang harus kita harapkan, kita sembah, bukan orang lain, bukan background cesua, ya, ataupun hubungan lain dengan relasi lain gitu, bukan. Ada seorang bapak yang sudah berusia 80 lebih, pengusaha tentunya. Ya habis 20 miliar lebih juga di investasi bodong. Yang beberapa banyak, bukan satu, beberapa. Semua ludes, namanya pun bodong. Tapi waktu saya berbicara kepadanya, nampaknya ia stabil, tidak begitu emosi. Tapi lama-lama dari pembicaraan itu tahu juga, iya, kecemasan juga ada, ya, kekhawatiran itu juga ada terjadi, dan karena itu mengganggu kesehatannya, nampaknya. Kemudian juga ada seorang yang saya kenal baik, ya, udah pindah ke Australia, jadi PR ya, kita bilang permanent residence. Dia akan memohon menjadi citizen. Di Australia kalau seseorang sudah pensiun dan menjadi citizen, itu setiap bulan diberi oleh pemerintah sana, itu lebih kurang $3.000. Ya. Kalau suami istri bisa lebih dari itu. Saya yakin kalau $3.000 sampai $5.000 sebulan itu nggak habis lah, soal kalau bukan foya-foya saja, betul tidak? Tapi dia stres juga. Selalu berkata, ia nggak ada penghasilan lagi. Dia selalu berkata demikian. Padahal ia minta tolong teman-teman lain yang ada di sana, carikan rumah yang lebih, bukan rumah satu saja. Udah punya rumah di sana, sudah punya, mau beli lagi rumah tambahan di daerah tertentu. Bayangkan, orang yang bukan tidak ada apa-apa, masih bisa kelihatan begitu stres. Dari kehidupannya, dari raut mukanya. Saya mau bertanya, apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan kita yang kita sembah itu, Jehovah Jireh, adalah Tuhan yang menyedia. Satu slide berikutnya adalah
No more complaint and disbelief. Kita harus selalu ingat ya, Allah Bapa itu adalah El Elyon. Apa artinya El Elyon? He is the most high God. Yaitu ia adalah Tuhan yang berdaulat. Kalau Tuhan berdaulat, artinya Tuhanlah yang menentukan. Tuhanlah yang menentukan kapan ia menjawab, bagaimana cara ia menolong, bagaimana cara ia memberi jawaban kepada kita. Bukan kita yang setel dia. Tuhan bukan ATM. Tuhan Yesus bukan waiter yang seperti kita boleh suruh dia sesuai dengan keinginan hati kita. Enggak. Maka kita harus bisa submit, menyerahkan diri kita kepada dia. Karena kita percaya kalau ia itu memang adalah El Elyon, the God of Most High. Foto di samping itu, sepasang suami istri dengan satu anak kecil. Anak itu mungkin usia 2 tahun lebih gitu. Apa itu? Wanita di dalam foto itu adalah putri dari seorang pendeta di Taiwan. Keluarga kecil ini sudah tinggal di Amerika. Wanita ini menikah agak telat karena ada penyakit matanya, ya, sehingga baru menikah mungkin mendekati usia 40. Suaminya itu 42 tahun. Setiap hari suaminya di kantor, punya usaha sendiri ya, di kantor ia suka telepon kepada istrinya sehari beberapa kali. Saya mau bertanya, ada enggak Anda ketemu dengan suami ya yang mengasihimu dan setiap hari bisa menelepon 2-3 kali say hello atau darling, I love you, saya mencintaimu. Ada enggak? Jarang, betul tidak? Ini keluarga yang luar biasa, yang harmonis, penuh kasih sayang. Dan suaminya itu seperti rutinnya pada hari itu, sore-sore itu telepon ke rumah kepada istrinya juga. Ya, setelah cerita sekian dia akan tutupnya dengan ending, darling, I love you, bye-bye. Dia tutup teleponnya. Tapi istrinya menunggu, sudah malam kok nggak pulang gitu. Biasanya sudah pulang kan, ya. Nggak mungkin sudah jam 8, jam 9 masih di kantor. Akhirnya istrinya itu pergi ke kantor. Begitu buka pintu kantor, masuk ke dalam, melihat suaminya itu tergeletak di sofa, tidur di sofa, tetapi sudah meninggal dunia. Berarti penyakit mendadak, entah jantung atau apa. Sedih tidak? Sangat sedih. Saya yakin siapapun mengalami hal seperti ini bukan saja terkejut, tetapi sedih sekali. Apa yang terjadi? Tadinya dia berpikir, saya didoakan banyak orang. Anak pendeta loh, ya. Setiap hari sudah pasti di cover, didoakan oleh orang tua, didoakan oleh teman-teman dan sekiannya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Why? Saudara-saudari, jangan selalu melihat Tuhan kita itu Tuhan yang memberi berkat saja. Ya, ada berkat itu baru Tuhan. Kalau nggak ada berkat datang bukan Tuhan. Oh, itu salah. Konsep yang sama sekali salah. Tidak mengenal keselamatan. Tidak mengenal siapa Tuhan itu. Tuhan kita, Jehovah Jireh itu segala aspek. Bukan soal uang saja. Tuhan mau beri apa saja bisa. Dalam hal ini, akhirnya sang istri itu sadar. Dia belajar sesuatu dari hal ini, dari peristiwa yang pahit ini. Dia menjadi kuat kembali. Dia tahu Bapa, God is her provider. Tuhan yang selalu memberi perlindungan kepada ia dan anaknya yang masih kecil itu. Tuhan yang akan menyediakan segalanya sehingga anaknya suatu hari akan bisa ia bawa menjadi orang dewasa. Tak udah takut, walaupun hanya berdua di Amerika. Bapaknya di Taiwan dan pun udah berusia tua. Nah, kita harus percaya Tuhan itu dalam kehidupan kita ini, itu dalam segala aspek Tuhan campur tangan, Tuhan ada. Biarlah Tuhan yang sebagai God El Elyon, ialah yang berdaulat. Kita percaya saja. Jehovah Jireh is trustworthy. Tuhan kita itu sungguh dapat diandalkan, sungguh dapat kita percaya sepenuh hati seumur hidup. Asal kita percaya bahwa Tuhan itu bukan seorang Tuhan seperti saya tadi katakan waiter, enggak. Tapi banyak orang itu salah kaprah. Menganggap Tuhan Yesus itu boleh datang panggil aja gitu, suka hati. Tidak.
Kita harus menghargai Tuhan kita. Pada saat kita paling sulit, kekurangan apapun kita minta, Tuhan doa, Tuhan dengar doa, Tuhan menjawab doa, Tuhan akan membuka jalan. Itu yang kami alami, bukan sekali dua kali, sudah tak tahulah setiap hari kita bisa alami kebaikan Tuhan, saya mau katakan. Tuhan itu sungguh dapat diandalkan. Dalam 12 tahun, saya 3 anak kuliah ke luar negeri. Karena usianya berbeda, sehingga panjang jadinya. Ya, 3 anak. 12 tahun, kami harus menyediakan uang untuk mereka kuliah sampai selesai kan. Satu persatu selesai tentunya. Apa yang terjadi adalah, dalam 12 tahun ini saya mau bertanya, kurs naik tidak? Sudah pasti naik. Kurs itu selalu naik, tidak ada yang pernah turun. Kedua, uang sekolah naik tidak? Naik. Setiap tahun uang sekolah itu naik. Kadang 5%. Kadang lebih dikit. Apalagi yang naik? Biaya hidup di kota, di luar negeri. Naik. Nah, kalau kami tidak percaya Tuhan sebagai penyedia, kalau kami tidak percaya bahwa Tuhan ini Tuhan yang setia, yang sanggup menyangkupi segalanya, mana berani kami lakukan, kami kirim sampai bisa 3 anak. Memang bukan 3 sekalian pergi, enggak, satu persatu. Tetapi kami selalu berdoa dan berharap tentunya bahwa bisnis kami itu tidak anjlok, betul kan? Tidak turun. Tetapi Tuhan pimpin, Tuhan tuntun, bahkan bisa berkembang dan bertumbuh. Sehingga semua biaya yang bertumbuh itu pun bisa tercover. Tuhan itu baik. Bahkan Tuhan memberi kelebihan untuk bisa mengganti mobil baru yang lebih baik. Itulah Tuhan yang kami alami. He cares for your everything. Tuhan itu sangat-sangat perhatikan pada pekerjaan kita, bisnis, family, pergaulan, pelayanan kita, dan teman-teman yang ada di sekitar kita. Biar kita percayalah kepada Tuhan. Dan Tuhan memberi perlindungan, memberi tempat tinggal, hiding place, shelter kepada kita. Semua ada di Mazmur 91. Dan Tuhan seorang penyembuh untuk kita. Provider, He provide apa? Dia menyediakan apa? Menyediakan kesembuhan, pemulihan. Itu di Mazmur 103 ayat 3. Dan Matius 7 ayat 11 berkata, Bapa yang di surga akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Inilah dia janjinya. God is a promise keeper. Dan dia sudah berkata di Matius 7 ayat 11. Apakah kita bisa percaya firman ini? Percaya ayat ini. Terakhir. Making God our personal provider. Biarlah kita menjadikan Tuhan itu penyedia kita yang sesungguhnya. Provider. Carilah dia sebagai sumber, bukan manusia. Seringkali kita itu melihat kondisi-kondisi lain. Terakhir sudah nggak ada jalan, baru kita cari Tuhan. Saya mau katakan Tuhan adalah sumbernya. Yang kita harus cari, bukan orang lain. Tuhan pakai orang lain untuk menolong. Spend more time with God. Biar kita ambil lebih banyak waktu membangun hubungan intim dengan Tuhan. Lebih banyak waktu berdoa, menyembah dengan sungguh-sungguh. Kemudian kita taat pada apa yang Tuhan katakan. Yang tidak boleh kita lakukan, jangan lakukan. Jangan tinggal di dalam dosa. Keluar dari dosa. Hidup lahir baru. Melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terakhir, be a generous giver. Jadilah seorang anak Tuhan, seorang Kristen yang bisa memuliakan nama Tuhan melalui berkat yang kita terima. Jadilah bermurah hati. Di 1 Timotius pasal 6 ayat 18 berkata, 1 Timotius 6 ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu adalah di ayat 17 itu orang-orang kaya berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan
suka memberi dan membagi. Saya yakin kalau kita menjadikan Tuhan sebagai penyedia, provider yang sesungguhnya dalam kehidupan kita akan berubah. Kehidupan kita itu akan bertumbuh, berkembang, makin hari makin baik. Sehingga saat kita sudah diberi kelimpahan, jangan lupa bermurah hatilah saudara-saudariku. Tuhan tidak ingin apa yang Ia berikan kepada kita, kita itu simpan di lumbung saja. Simpan, nabung, simpan, nabung. Makin nabung, makin pelit pula ya. Nah, itu bukan ajaran. Tuhan ingin kita itu menggunakan segala sumber yang Tuhan berikan untuk memuliakan namanya. Yang perlu kita bagi, kita bagi. Yang perlu kita tolong, kita tolong. Yang perlu kita bangun gereja, kita bangun. Pembangunan gereja itu membutuhkan dana yang luar biasa. Carilah di mana ada tempat untuk kita nabur, kita nabur. Pada waktunya kita akan menuai dengan luar biasa. Karena Tuhan itu setia. Tuhan tidak mengambil, Tuhan akan memberi kembali. God bless you. Mari kita berdoa. Bapa yang bertakhta di surga, terpujilah namamu, Engkau baik. Engkau selalu setia, Engkau adalah promise keeper. Apa yang Engkau katakan di perjanjian lama maupun perjanjian baru, hamba percaya itulah adalah kebenaran, ya dan amin. Tuhan akan sendiri membuka jalan, Tuhan akan sendiri mengabulkan. Berkati gereja ini, berkati jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Sehingga mereka itu dalam kehidupan sehari-hari bisa mengalami Engkau. Mengalami Tuhan, bukan merasakan, bukan berharap, tetapi mengalami Engkau Tuhan sebagai Tuhan penyedia. Jehovah Jireh hidup dalam kehidupannya. Dijamah kehidupan mereka. Yang susah, Engkau buka jalan untuk ia keluar dari kesulitannya, dari kesusahannya. Mereka mengalami kelimpahan di dalam Tuhan Yesus. Karena Engkau datang ke dunia. Yohanes pasal 10 ayat 10 berkata, Engkau datang ke dunia. Tuhan memang mau memberikan kehidupan yang berkelimpahan. Kehidupan yang baik ya Tuhan. Bukan soal keuangan lagi. Itu melebihi keuangan. Kami percaya Bapa, Engkaulah Bapa yang penuh kasih sayang yang luar biasa. Biarlah Tuhan, kami ini mau datang kepada Engkau dengan hati yang bertobat. Dengan hati yang sungguh-sungguh ingin hidup bersamamu. Ingin hidup dan dipakai oleh Engkau ya Tuhan. Nama Yesus ditinggikan. Kami telah berdoa dalam satu nama yang berkuasa, yaitu Yesus. Amin. God bless you. Puji Tuhan, kita bersyukur firman Tuhan telah disampaikan bagi setiap kita oleh hambanya, Bapak PDP Bambang Hardanta, bahwa Allah akan memberikan yang baik kepada anak-anaknya yang meminta kepada Dia. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apapun pergumulan kita, apapun masalah kita, mari kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Karena Dia tahu yang terbaik bagi kita. Kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini, mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, arahkan mata imanmu kepada Allah, sumber berkat dalam kehidupanmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Allah Abraham, Ishak dan Yakub memberkati engkau dan melindungi engkau. Ia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Ia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat besar yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus akan menyertai kita mulai malam hari ini sampai Maranatha, kedatangan Kristus yang kedua kali. Mari setiap kita yang diberkati Tuhan dan siap menjadi berkat bersama dengan saya mengatakan, amin, amin, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.